Kita melihat pertumbuhan perbankan dan juga baik secara aset maupun secara profitabilitas, kita mungkin harus memilah-milah juga, gitu. Tidak bisa menyamaratakan semua pemain di industri itu sama. Ya. Kalau kita lihat historis dan juga mungkin di tahun lalu ya, kita melihat kinerja yang cukup baik di bank-bank besar ya, di bank besar dalam arti bank buku 4 ya, bank buku 4 khususnya. Kalau bank buku 4 itu mungkin yang besar ada 4 bank mungkin kira-kira ya, ada Bank BRI di sana, ada Bank Mandiri, ada BCA dan juga ada BNI di sana ya. Khususnya Bank BRI atau Bank Mandiri contohnya ini kan mereka ini dalam melaksanakan usahanya kan juga mengemban tugas ya dari pemerintah untuk bisa memperbesar financial inclusion contohnya ya, di mana mereka memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini mungkin unbanked istilahnya ya, untuk bisa juga mendapatkan fasilitas kredit ya, baik itu melalui pinjaman UMKM maupun KUR yang memang menjadi bagian program pemerintah di sana ya. Nah ini pertumbuhannya besar sekali ya, kalau dilihat dari sejak kita memasuki pandemi, di mana penyaluran KUR dan UMKM ini juga dilakukan secara gencar ya, untuk bisa membantu daya tahan ekonomi masyarakat ya selama pandemi, sehingga pertumbuhan tadi itu besar sekali ya. Dan pertumbuhan yang besar di segmen ini banyak berkontribusi terhadap total pertumbuhan industri. Karena kita jangan lupa bank buku 4 yang besar-besar ini, mereka saja kalau ditotal kan bisa hampir 40-an% dari industri sudah ya secara total aset. Jadi weightage pengaruhnya kepada pertumbuhan industri itu juga besar ya. Nah itu satu ya kita lihat. Pertumbuhan yang besar di sana juga memberikan pertumbuhan margin yang besar. Margin dalam arti begini, karena mereka masuk ke segmen yang relatif marginnya besar sebetulnya ya, karena kalau kita lihat di kredit spektrum, semakin ke bawah itu dalam arti retail ya. Semakin ke retail kita, maka pricing loan itu semakin tinggi, semakin besar, ya, marginnya juga semakin besar. Dan itu terjadi karena ada faktor risiko yang berbeda ya, profil risikonya berbeda dengan kalau kita semakin ke atas di kredit spektrum ya, seperti di korporasi atau korporasi menengah itu berbeda ya, karena ketersediaan informasi dari debiturnya, kemapanan bisnis segala macam itu akhirnya membuat margin kredit kepada korporasi dan korporasi menengah itu lebih rendah dibandingkan yang retail. Nah, jadi tergantung banknya tumbuh di mana, margin itu ikut terbentuk demikian. Jadi kalau bank yang porsi retail dan UMKM-nya besar, tentunya yield dari loan mereka akan lebih tinggi dari bank yang mungkin fokus lebih ke korporasi. Dan itu nggak terhindari, ya bentukan itu akan terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Ya, kalau kami di Maybank lebih balance lah, lebih balance, hampir 50-50. Mungkin bahkan lebih besar di segmen non korporasinya ya. Kalau di kita ada segmen CFS kita sebut, Community Financial Services. Community Financial Services itu di bawahnya ada segmen komersil, ada UMKM, ada retail UMKM kita bilangnya, dan juga retail termasuk pembiayaan otomotif di dalamnya. Terus kemudian ada yang global banking yang di dalamnya ada korporasi. Ya, nah kita 50-50. Karena kita 50-50, maka margin kita ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, bahkan ada yang rendah sekali. Kalau korporasi, kami ada BUMN di sana, ada large local corporate di sana, dan itu sangat tipis marginnya. Tapi kemudian terkompensasi. Nah, tapi kalau bank yang lain yang fokus ke UMKM-nya besar atau porsi UMKM, tentu marginnya besar. Nah, jadi itu semua mempengaruhi NIM tadi. Kembali lagi ke segmentasinya seperti apa ya, Pak? Satu. NIM itu kan dua komponennya ya. Satu adalah pendapatan bunga, komponen kedua adalah biaya bunga. Ya, ini kita bicara bunga ya, kalau syariah bukan bank hasil. Pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga
murni dari apa yang kita dapatkan dari pinjaman, dari kredit. Biaya bunga tentunya adalah biaya likuiditas yang kita dapat, dan itu komponennya macam-macam ya. Tidak hanya dari DPK atau deposit dari masyarakat, tapi macam-macam. Bank bisa mengeluarkan surat utang ya. Bank juga bisa mendapatkan pinjaman antar bank dan macam-macam ya. Jadi, di level pendapatan bunga tadi akan dipengaruhi oleh segmen mana yang disasar oleh banknya, ya itu menentukan. Kedua juga adalah kompetisi. Di Indonesia ini kompetisi kredit ini cukup tinggi, ya. Mungkin tidak sama level kompetisinya dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang udah lebih maju, ya. Mungkin karena perbedaan struktur ekonomi juga ya, dan juga perbedaan di demand kreditnya juga berbeda mungkin ya. Nah, di Indonesia cukup tinggi. Jadi apalagi kalau likuiditas perbankan sedang bagus ya, kita mau cari growth itu tidak begitu gampang ya. Karena kembali lagi kita lihat juga pertumbuhan ekonominya seperti apa ya. Secara historis bank memang pertumbuhan bank itu bisa beberapa kali lipat dari pertumbuhan GDP ya. Kalau masih ingat saya di zaman tahun 90-an ya, zaman itu pertumbuhan kredit perbankan itu bisa 4 kali GDP. Jadi kalau dulu GDP kita 6-7%, biasa itu perbankan bisa tumbuh 20-an%, 24% itu hal biasa. Ya. Tapi sekarang boleh dikatakan 4-5 tahun belakangan ini multiplier yang ada di tahun 90-an itu sudah sepertinya udah nggak berlaku gitu loh. Jadi kalau kita punya GDP 5% misalnya, itu paling pertumbuhannya double aja udah cukup double dari pertumbuhan GDP tadi ya, 10-12%. Kurang lebih sekarang ya Pak? Iya, multipliernya udah nggak setinggi yang dulu. Ya. Nah, kami mungkin kalau dari perbankan nggak bisa menjawab tentunya apa saja yang bisa mempengaruhi GDP itu mungkin ada di pemerintah ya. Nah, tapi yang pasti kita kan mengikuti ekonomi istilahnya kan, perbankan itu kan mengikuti. Ya memang kita sebisanya mencoba membantu pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tentunya. Tapi pada ujungnya kan kami terbentur juga oleh kegiatan ekonomi sendiri. Kita kan follow ekonomi kita kan. Nah kalau kegiatan ekonominya terbatas ya maka lingkup gerak kami juga akan terbatas gitu ya. Baik. Nah jadi oleh karena itu saya lihat boleh dikatakan 4 tahun terakhir ini kompetisi kredit itu cukup tinggi. Dan kalau kompetisinya cukup tinggi, maka pendapatan bunga tadi nggak terlalu bisa tinggi karena tadi harus ada sesuatu yang dikorbankan begitu ya Pak untuk menggrab market juga ya. Untuk dapetin market share itu ya kita bisa banting-bantingan harga juga di industri ini. Nah, ditambah lagi, kalau kita banting-bantingan harga, suku bunga acuan Bank Indonesia misalnya sedang naik pun kita belum tentu bisa transmisikan langsung gitu. Karena mengingat tadi, karena di loan yield-nya sendiri belum bisa kita dongkrak naik, tentunya biaya likuiditas harus kita jaga. Ya, nah ini penting untuk kita pahami bersama gitu ya. Jadi biarpun suku bunga kemarin itu mengalami kenaikan, itu belum tentu bisa kami transmisikan langsung kepada kredit maupun kepada DPK. Ya, karena 2024 kita sudah pemilu, biasanya setahun sebelumnya sudah banyak kegiatan-kegiatan politik ya. Nah, kita selalu memperhatikan tahun-tahun sebelum pemilu itu biasa tahun-tahun yang marak dengan aktivitas ya, macam-macam. Ya, karena dari para pelaku politik ya, partai politik itu banyak melakukan kampanye-kampanye, kegiatan-kegiatan politik yang pada akhirnya itu akan menggerakkan kegiatan ekonomi, konsumsi ya kan. Nah, konsumsi khususnya konsumsi di masyarakat retail ya, dan yang akhirnya akan menggerakkan UMKM ya. Dan kalau UMKM bergerak juga akan menggerakkan korporasi besarnya nanti, karena permintaan barang dan jasa itu kan udah digenerate oleh masyarakat ya, yang terdampak oleh kegiatan politik tadi ya. Nah, kami melihat pertumbuhan ini cukup optimis ya untuk tahun 2023 ya.
di mana kami di Maybank juga sudah mencanangkan pertumbuhan dari segmen retail dan juga RSMI. Ya, kalau kami ada istilah RSMI, retail SMI istilahnya, itu lebih kecil lagi dari SMI ya. Memang itu sudah menjadi fokus kami 3 tahun belakangan ini ya. Dan ini memang akan terus kami fokuskan pertumbuhannya di tahun ini dan tahun ke depan ya, termasuk yang segmen retailnya. Di mana itu ada pembiayaan otomotif, tapi otomotif itu terbagi 2 kalau kami kan ada pembiayaan motor atau roda 2 dan juga ada pembiayaan kendaraan mobil atau roda 4 ya. Dan kami melihat pertumbuhan di sana juga kami harapkan besar ya. Tahun lalu saja pertumbuhan di segmen otomotif kami double digit ya, 22% pertumbuhannya, dan itu bukan hanya memberikan dampak pertumbuhan aset, tapi juga pertumbuhan profitabilitas yang cukup baik di sana. Ya. Nah, juga di segmen seperti pembiayaan rumah, KPR, ya, kami juga tahun lalu tumbuh cukup besar, hampir 20%. Ya. Kami berharap tahun ini momentum tadi bisa dipertahankan. RSMI kami juga cukup baik pertumbuhannya tahun lalu, ya. Masih positif 5% ya. Kami berharap tahun ini segmen itu juga bisa tumbuh. Segmen lain yang kami lihat bisa tumbuh juga adalah di segmen local corporate dan BUMN ya. Ya, karena biasanya mereka kalau ada pergerakan konsumsi di masyarakat, mereka akan langsung terdampak ya. Karena kita lihat juga sudah mulai banyak permintaan kredit terkait investasi. Kalau selama ini kita lihat masih banyak permintaan kredit di modal kerja saja, yang hanya menjaga level bisnis yang normal saja, atau ini ya level usahanya yang. Sekarang kita lihat sudah melihat cukup banyak permintaan untuk investasi. Untuk investasi apa saja begitu Pak? Sebagian datang dari pertambangan contohnya ya, karena kan juga pemerintah kan apalagi dengan program hilirisasi segala macam ini, kita melihat sudah ada pergerakan permintaan kredit ke sana ya. Kan saya masih ingat ya, di mana pemerintah di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga mencoba ya kita membangun industri di mana kita bisa mengganti substitusi impor ya. Selama ini kan kita fokus saja kepada PMA, tapi kita nggak melihat PMA-nya melakukan apa gitu kan. Yang ada PMA-nya masuk ya, ada dana masuk di awal saja, tapi begitu dia beroperasi nanti dia malah memboroskan devisa kita karena dia mulai mengimpor barang-barang produksi dia kan. Betul. Impact-nya juga tidak besar begitu kepada masyarakat. Impact-nya juga besar. Kalau kita fokus ke barang substitusi kan semua barang produksi itu ada di kita sendiri. Nah, dan saya pikir ini program yang sangat bagus ya, dan lebih sustainable. Dan kita lihat ini mulai berdampak kepada korporasi-korporasi kita ya, karena disitulah mereka melakukan investasi. Jadi baik, tapi ada concern tersendiri tidak Pak dari industri perbankan begitu kalau kita berbicara terkait dengan pembiayaan untuk hilirisasi begitu, karena kemarin juga sempat dimention oleh Pak Jokowi begitu, diharapkan juga ada lebih banyak lagi perbankan yang fokus atau masuk ke dalam tadi ya untuk hilirisasi ke depannya. Apa yang menjadi concern utama? Sebenarnya gini, ketika kita bicara hilirisasi kita kan makin ke bawah ya, makin ke bawah, dan ke bawah ini kita akan bertemu dengan pelaku-pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang lebih kecil ya, baik itu di kelas level retail maupun di level usaha kecil atau usaha menengah itu ya. Nah, perbankan selama ini kan secara mayoritas itu kan tidak fokus ke sana. Ya, kecuali mungkin satu bank yang sudah secara sehistoris sangat baik dari sana, yaitu Bank BRI ya. BRI kan kita udah tahu semua dari dulu adalah pelopor perintis ya di sana, dan mereka sudah sangat berpengalaman melakukan itu. Nah, perbankan lain ini kan pengalamannya tidak seperti mereka ya, sehingga perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk memahami hilirisasi ini, karena nggak semua bank itu punya network, punya jangkauan, punya infrastruktur, punya SDM, punya pengalaman untuk bisa menembus pasar yang di bawah tadi ini. Apalagi penilaian resikonya juga berbeda ya Pak? Ya betul, dan ini tapi saya melihat sudah mulai banyak pelaku perbankan itu yang mengarah ke sana, ya mulai belajar, mencari pengalaman ya.
baik mengalami pengalaman dengan melakukannya sendiri maupun dengan berpartner, ya kan? Karena apalagi sekarang ini era digital, banyak lembaga-lembaga, institusi-institusi keuangan di luar perbankan yang bermain ke sana. Dan tentunya mereka melakukan ini juga bukan tanpa trial dan error ya. Tapi banyak dari mereka juga yang cukup berhasil ya setelah melalui periode pembelajaran ya cukup berhasil. Nah, dan ini platform digital yang mereka bikin ini penetrasinya cukup baik kita lihat ya. Dan tentunya perbankan bisa memilih partner di sini ya, partner digital untuk bisa masuk ke ekosistem tadi. Karena ini kan hilirisasi ini kan ada ekosistemnya sendiri nanti. Nah, untuk masuk ke ekosistem ini, bank bisa pilih cara langsung atau berpartner dengan digital platform yang sudah terbiasa di sana. Ya.